Chapter 1516, Pretending to Advance Along One Path While Secretly Going Down Another. Jiang Chen memberi tahu Peerless dan Wellspring tentang formasi serta pemikirannya sendiri. Mata air adalah gratis dari ide keseluruhan. Sangat indah. Itu akan membuat kita semua lebih kuat di medan perang. Kekuatan kami saat ini agaknya adalah kru yang beraneka ragam, tetapi ini akan membentuk kami menjadi keseluruhan yang fokus dan koheren. Petik 2. Tidak ada yang akan menolak formasi seperti itu. Peerless mengangguk setuju. Memang tidak buruk, tampaknya sangat layak. Tetapi karena organisasi ini mengorganisasi orang-orang dalam kelompok beranggotakan 8 orang, kita perlu cermat dalam penugasan tersebut. Bagaimana mereka saling melengkapi dan tingkat saling pengertian akan menjadi kunci. Kalau tidak, formasi akan menjadi titik lemah sebagai gantinya. Petik 2. Memang, bertarung sendirian akan lebih baik daripada kerja sama yang buruk. Musuh terbesar formasi adalah adanya mata rantai yang lemah, atau lebih buruk, beberapa dari mereka. Kakak Hui, kamu memiliki status dan prestise yang tak terbantahkan di antara para pembudidaya yang berkeliaran. Apakah kamu bersedia membaginya menjadi kelompok-kelompok? Petik 2. Mata air menjawab dengan tegas, tentu saja. Aku tidak akan mengabaikan tugas aku. Petik 2. Aku akan menangani sekte sendiri. Penggarap berkeliaran adalah satu hal, tetapi sekte adalah masalah nyata. Petik 2. Kelompok-kelompok kekuatan sekte banyak, masing-masing dari mereka tokoh impor dengan otoritas besar di sekte mereka sendiri. Apakah mereka bisa bersikap toleran dan beradaptasi satu sama lain sudah ada di udara. Banyak unsur ketidakpastian dalam koalisi semacam itu jauh lebih memusingkan. Peerless mengangguk. Pasti ada banyak hal yang harus dipertimbangkan ketika datang ke sekte. Kita harus memikirkannya dengan seksama. Itu mengingatkanku, apakah kamu berdua mulai secara samar-samar memahami prinsip-prinsip langit dan bumi? Petik 2. Darah Kunpeng yang diperoleh kedua Kaisar Agung dari Tuan Muda itu benar-benar pintu gerbang yang memungkinkan menuju kerajaan Empyrean. Mata air sudah dekat dengan puncak Kaisar Besar untuk memulai, berkat kemajuannya dalam beberapa tahun terakhir, dia sekarang hanya setengah langkah dari kerajaan Empyrean. Tentu saja, Kaisar-Kaisar Besar puncak yang tak terhitung jumlahnya di wilayah manusia telah gagal untuk melewati setengah langkah ini dalam seluruh kehidupan mereka. Kultivasi Peerless dulu sedikit lebih rendah, tetapi dia mendapatkan darah Kunpeng sebelumnya dan berada di depan Wellspring dalam memahami garis keturunan. Ini mengimbangi kerugiannya dalam kultivasi, jadi keduanya telah berkembang secara kasar pada kecepatan yang sama. Mereka sekarang harus dekat dengan mencapai prinsip-prinsip surgawi. Satu langkah lebih jauh dan mereka mungkin menerobos ke wilayah Empyrean dalam sekejap pencerahan, mencapai tingkat keberadaan yang sama sekali baru. Ini juga akan sangat penting bagi domain manusia. Lagi pula, tidak ada Master Empyrean baru yang muncul secara terbuka di domain selama bertahun-tahun. Bahwa domain tidak dapat menumbuhkan empu-empu pun telah menjadi konsensus umum. Tetapi jika itu terbukti salah, itu akan meluncurkan domain ke kegemaran baru kultivasi. Peerless bergumam, wawasan memang tampaknya datang jauh lebih cepat akhir-akhir ini. Antara langit dan bumi, setiap bunga, setiap pohon, dan setiap helai rumput tampaknya dipenuhi dengan prinsip-prinsip yang muskil dan mendalam. Petik 2. Peerless setuju. Kakak, kamu juga merasakan hal yang sama. Mata Jiang Chen bersinar dengan gembira. Ini pertanda bahwa kamu dekat dengan prinsip-prinsip surgawi. Ini kabar baik. Kamu perlu mengaitkan dengan inspirasi seperti itu saat itu muncul. Segera, itu akan berlipat ganda dan menyatu dengan momentum semburan, mematahkan belenggu kamu dan mengantar kamu ke tingkat baru keberadaan. Petik 2. Setelah memahami prinsip-prinsip langit dan bumi, para Empyrean mendapat pengakuan dari langit dan dekrit Empyrean. Jika seseorang mencapai wilayah Empyrean dengan menyempurnakan dekrit orang lain, ia akan selamanya menjadi tiruan murahan. Apakah dalam kekuatan potensial atau nyata, mereka tidak akan pernah bisa menyaingi pembangkit tenaga listrik yang tercerahkan. Dua Kaisar Agung tidak pernah mengalami proses ini dan jarang berinteraksi dengan Tuan Empyrean. Bagi mereka, konsep Empyrean sangat kabur. Tapi Jiang Chen berbeda. Sebagai putra seorang kaisar surgawi, para pembudidaya Empyre hanya cocok untuk mengikat sepatunya. Semua pelayannya, bahkan pageboy pemurnian pilnya, sudah berada di level itu. Wilayah Empyrean adalah prasyarat paling mendasar di alam surga. Kalau tidak, seseorang hanya bayi yang belum belajar berjalan. Karena itu,
Jiang Chen tidak terbiasa dengannya. Untuk beberapa alasan, baik Peerless dan Wellspring menerima bimbingannya sebagai hal paling alami di dunia. Tidak ada yang mencurigakan. Tuan-tuan, bertahanlah tetapi jangan sabar. Biarkan alam mengambil jalannya. Jiang Chen menawarkan satu saran. Persiapan untuk menaklukkan Ordo Angin dan Awan sedang berjalan lancar ketika Jiang Chen diam-diam memanggil 8 bersaudara golem. Seperti biasa, 4 bersaudara harus tetap tinggal sementara 4 lainnya mengikutinya ke Ordo. Ketika pasukan Felurium bersiap untuk berbaris, Jiang Chen sudah lebih dulu pergi bersama 4 saudara batu golem. Dia memiliki 2 tujuan yang jelas. Pertama, memberantas benih masalah di masa depan yaitu Xiahou Jing. Kedua, temukan penguasa Empyrean manusia. Sejujurnya, Jiang Chen membenci yang terakhir bahkan lebih dari yang sebelumnya. Xiahou Jing datang dari Myriad Abyss Island, keturunan desertir dari perang penyegelan iblis kuno. Dia memiliki sedikit keterikatan pada wilayah manusia, jadi perilakunya yang jahat setidaknya bisa dimengerti. Tetapi Tuan Manusia telah lahir dan dibesarkan di wilayah kekuasaannya. Alih-alih menggunakan kekuatannya untuk tanah airnya ketika segala sesuatunya mencapai puncaknya, dia malah menghancurkan kehancuran sebagai gantinya. Bagaimana itu bisa ditoleransi? Jiang Chen telah melakukan investigasi mendalam terhadap Ordo, tetapi begitu berada di dalam wilayahnya, dia masih bisa merasakan perubahan besar yang Xiahou Jing bawa ke sekelompok orang yang salah dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak waktu dan fondasi yang stabil, ia mungkin benar-benar pergi untuk mencapai hal-hal besar. Pada hari ini, Jiang Chen telah menyelinap ke dalam Ordo melalui meminjam identitas seorang sesepuh bumi Vian untuk mengamati sekte tersebut. Berkat keterampilannya yang mahir, dia menemukan kesempatan untuk membunuh seorang tetua dan menggantikannya. Seorang tetua yang sedang menunggu memiliki status rendah dan tidak tahu banyak rahasia, sehingga ada sedikit kesempatan bagi tuan muda untuk meledakkan penutupnya. Ordo terluka parah, tetapi Xiahou Jing adalah seorang master dalam hal mengendalikan para pengikutnya. Meskipun mengalami kekalahan telak, posisinya tidak dapat disangkal seperti sebelumnya. Jiang Chen menyisir sekte saat dia bertanya tentang penguasa tertinggi. Identitas pinjamnya membuat kegiatannya tidak menarik, tetapi juga memberinya sedikit peluang untuk mendekati sasarannya tanpa panggilan langsung, untuk mengatakan tidak ada yang membunuh pemimpin sekte itu. Pria itu benar-benar rubah licik. Dia sudah waspada sejak menyelinap ke dalam, tetapi Xiahou Jing masih belum ditemukan. Syukurlah, tuan muda itu tidak terburu-buru. Jika Xiahou Jing belum meninggalkan domain manusia, dia akan menunjukkan dirinya cepat atau lambat. Lebih penting lagi, pasukan Felurium sudah bergerak, siap untuk berbaris di Ordo dan menyerang bentengnya. Mari kita lihat tuan tertinggi ini bersembunyi begitu pasukan tiba. Benar saja, pasukan utama Felurium menyeberang ke wilayah Mid tanpa batas 2 hari kemudian, menandakan badai besar yang akan datang. Kembali dari barat laut, Su Wanxing saat ini berada di ruang rahasia Xiahou Jing. Tetua Su, perjalanan kamu sangat sukses. Felurium jadi gila, mereka telah mengerahkan sebagian besar pasukan mereka dan menggonggong tentang memberantas kami. Aku tidak takut apa-apa dan tidak seorang pun, tetapi pasukan kami telah menderita terlalu banyak akhir-akhir ini untuk menang dalam bentrokan frontal. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu memiliki rencana yang baik untuk mengekstraksi kami dari pengepungan mereka? Xiahou Jing sama tak kenal takutnya dengan mereka, tetapi lawan kali ini adalah ancaman terbesar. Su Wanxing meludah, Pang Jiang Chen itu cukup berani. Embedded Savage akan segera menempatkan domain ke api dan pedang, tapi dia berminat untuk berurusan dengan kita. Petik 2. Tentu saja dia tidak menyebut-nyebut tentang penyergapannya di barat laut, yang telah menyebabkan semua masalah ini untuk Felurium. Dao Su, tidak ada gunanya memikirkan pertanyaan ini. Jiang Chen adalah pria yang menentukan. Dia tampaknya bertekad untuk menghancurkan Ordo sebelum menghadapi Savage. Apakah dia benar-benar berpikir bocah sekalibernya bisa menaklukkan kita? Petik 2. Xiahou Jing masih sedikit memikirkan tuan muda itu. Bocah itu hanyalah pemula, bahkan tidak layak untuk dilihat kedua jika bukan untuk golem. Mata Su Wanxing berbinar. Ya Tuhan, apakah kamu mungkin memiliki rencana yang baik dalam pikiran? Atau kartu as di lubang yang belum kamu gunakan? Aku menantikannya sekarang. Petik 2. Xiahou Jing menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak perlu untuk konfrontasi langsung. Kami hanya perlu menunda mereka selama 10 hari hingga setengah bulan.
Orang-orang Savage akan melakukan sisanya. Dia adalah pria yang cerdas dengan pemahaman yang kuat tentang situasi yang lebih luas. Chapter 1517, Each with their own methods. Ini adalah urutan yang paling penting. Dengarkan aku, Executive Order. Aku punya berita penting untuk diumumkan. Semua eksekutif di kantor pusat harus segera melaporkan. Petik 2. Setelah kehilangan besar dalam pertempuran terakhir, hanya 30% dari kekuatan aslinya tetap. Jajaran 8 pelindung raja, 36 bintang surgawi, dan 72 bumi iblis telah menipis terukur. Menyamar di antara iblis bumi, Jiang Chen sangat bersemangat dan sedikit berharap. Dia bahkan sudah berpisah dengan 4 batu golem bersaudara. Setelah beberapa upaya kosmetik di pihaknya, saudara-saudara bersembunyi di tempat lain di markas Ordo. Hanya eksekutif yang diizinkan menghadiri pertemuan semacam ini, yang berarti bahwa setiap pengikut secara tegas dilarang. Jiang Chen duduk di tempatnya, benar-benar diam dan introspeksi. Dia tidak melakukan pembicaraan kecil dengan iblis bumi lainnya. Untungnya, ada cukup tekanan di udara untuk membenarkan ini. Tak satu pun dari para eksekutif berani menampilkan kegembiraan, jangan sampai penguasa tertinggi marah. Jiang Chen mengamati raja tertinggi dengan pandangan sambilan. Ada seorang lelaki tua di dekatnya dengan aura yang aneh. Aku tahu itu. Apa yang disebut pakar pertapa manusia ini bersekongkol dengan Ordo. Mengapa itu begitu menarik baginya? Bagaimana mungkin seorang ahli manusia berkenan menyelaraskan dirinya dengan faksi yang begitu tercela? Mata Xiahou Jing menyapu tajam seluruh jemaat. Semuanya, Velurium Capital telah melampaui batasannya. Pengumuman kampanye melawan kami adalah bukti nyata bahwa ia tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri, terutama di titik ini. Adalah kehendak bahwa kota itu dihancurkan. Jika kamu memiliki ide untuk digunakan melawan musuh, jangan ragu untuk mengungkapkan pikiran kamu. Petik 2. Kaisar Everviolet adalah yang pertama berbicara. Yang mulia, Velurium berada di puncak kekuatannya. Aku pikir kita harus mengambil pendekatan yang lebih terukur daripada menghadapinya secara langsung. Petik 2. Tapi bagaimana? Semua orang tahu itu, tetapi tidak yakin bagaimana tepatnya itu bisa dilakukan. Kunci Velurium terletak pada Jiang Chen. Jika anak itu bisa dikeluarkan, tentaranya akan hancur tanpa perlawanan. Para anggota koalisi label akan hampir tidak berguna, dan tidak ada yang akan bisa menghentikan rencana kamu menyatukan umat manusia. Petik 2. Pada akhirnya, menyingkirkan Jiang Chen adalah prioritas utama. Namun, ini juga hal yang paling sulit dilakukan. Dalam serangan terhadap Velurium terakhir kali, sebuah rencana dan peluang yang sempurna telah disia-siakan oleh satu kecelakaan. Jiang Chen menunggu dalam keheningan. Sudah hampir waktunya. Di tengah-tengah pikirannya, kursi di bawahnya bergetar hebat, dengan seluruh aula segera menyusul sesudahnya. Apa? Gempa yang penuh gejolak ini menyebabkan sebagian besar dari mereka menembak dengan kaget. Apakah Velurium Capital diserang? Mustahil. Tidak mungkin pasukannya secepat ini. Petik 2. Ledakan. Suasana hati para eksekutif yang tidak nyaman semakin memburuk ketika markas besar Ordo dihancurkan oleh serangkaian suara ledakan lainnya. Itu diikuti oleh teriakan dan tangisan dari seluruh penjuru. Getaran di bawah kaki mereka meningkat. Tidak baik, Tuan Tertinggi memucat. Kecurigaan yang menakutkan telah muncul tentang apa yang terjadi. Seseorang menghancurkan fondasi kantor pusat. Bagaimana kompleks tetap utuh jika fondasinya dibengkokkan? Boom, boom, boom. Poni yang menggema-bergema, masing-masing lebih keras dan lebih menakutkan daripada yang terakhir. Hal yang sama berlaku dengan lantai yang bergetar. Xiahou Jing sendiri hampir tidak bisa duduk diam. Bahkan jika mereka bisa pindah ke tempat lain, ini masih akan menjadi pukulan luar biasa bagi Ordo. Soklut, pergi bersama beberapa orang lain untuk mengintai. Perintahnya, Everviolet memberi hormat dengan kepalan tangan dan memilih beberapa pria. Ikut aku, banyak. Jiang Chen mencibir pada dirinya sendiri ketika dia melihat kelompok kaisar besar pergi. Segelintir yang seperti itu hanyalah kue untuk saudara batu golem. Ia tidak menunjukkan tanda-tanda lahiriah untuk melakukannya, tetapi memuji saudara-saudara di hatinya. Ketika benteng Ordo dikepung dari dalam, para anggotanya pasti akan panik. Begitu itu terjadi, peluang pasti muncul. Sebenarnya, Jiang Chen memiliki dorongan untuk segera bertindak. Namun, terlalu banyak pakar Ordo tetap baginya untuk beralih pada naluri. Lebih baik menunggu lebih lama.
Dia harus menekan dorongannya sebelum jendela yang ideal muncul. Dari penguasa tertinggi sampai ke para tetua biasa yang sedang menunggu, setiap orang dari ordo itu memiliki perasaan tidak tertulis yang tertulis di wajah mereka. Mata mereka memancarkan kecemasan. Goncangan yang benar-benar tidak terduga ini telah memberikan tekanan lebih besar pada ordo yang sudah tertekan. Suasana menjadi lebih kering. Percikan terkecil dapat menyebabkan seluruh tempat terbakar. Semua orang yang menunggu laporan Everviolet disambut oleh kembalinya seorang kaisar besar yang acak-acakan yang masuk dengan gegabah. Dia tersentak ketakutan. Yang mulia, ini mengerikan, Jiang Chen, dia. Jiang Chen ada di sini. Xiahou Jing tegang. Tidak, raksasa Jiang Chen, anak itu, dia belum menunjukkan dirinya. Golemnya menghancurkan fondasi. Penampilan Everviolet yang compang camping melanda semua orang dengan sedikit kegelisahan. Gangguan dalam perilaku Kaisar Agung biasanya tak kenal takut berarti bahwa situasinya pasti sangat buruk. Bajingan itu Jiang Chen memang jahat. Markas besar order di Unlimited Mid Region bukan solusi jangka panjang. Namun, lokasi baru belum diputuskan. Ini berarti bahwa markas tidak bisa diizinkan untuk jatuh dulu. Xiahou Jing, kamu adalah kura-kura pengecut. Tuan Muda mengatakan bahwa kamu bersembunyi di kulit kamu baik-baik saja. Dia tidak tertarik menusukmu, tapi jalanmu yang rendah membuat Tuan Muda sangat marah. Akan ada konsekuensi yang sangat serius. Petik 2. Velurium Capital akan berpikir kamu berani jika kamu menyerang Embedded Savage karena kamu membenci mereka. Tapi kamu menyergap pangeran mereka dan mengarahkan masalahnya ke Velurium. Kamu layak mati. Suara saudara-saudara golem batu itu seragam, tetapi sangat menusuk dengan kualitas magnetik bagi mereka. Mereka tidak memiliki kecerdasan linguistik untuk mengatakan semua itu, tetapi Jiang Chen telah mengajarkan mereka apa yang harus diucapkan sebelumnya. Mata Xiahou Jing menyala. Jiang Chen sudah terlalu jauh. Dao Su, dia melirik Su Wanxing. Pakar Empyrean tua itu benar-benar tenang. Ya Tuhan, apakah kamu sudah memikirkan ini? Jika golem Jiang Chen ada di sini di markas Ordo, di mana anak itu? Jika kamu pergi sekarang, kamu mungkin akan masuk perangkap. Su Wanxing cukup bijak untuk meyakinkan Xiahou Jing dengan sarannya. Dao Su, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Pemuda dari Myriad Abyss Island itu merenung. Jika kita berencana untuk pindah ke tempat lain, tempat ini menjadi tempat sampah tidak ada konsekuensinya. Namun, jika kami menunjukkan kurangnya persiapan dalam menghadapi serangan Jiang Chen, kamu harus tahu lebih baik daripada aku apa konsekuensinya. Usia Su Wanxing berkontribusi pada banyak pengalaman. Sangat mungkin bahwa jika tidak sadar oleh Jiang Chen, Ordo akan langsung hancur. Ada lebih banyak berita dari kaki gunung saat ini. Yang mulia, pasukan Velurium Capital berjarak 300 mil dari sini. Tuan Muda Kota, Jiang Chen, telah mengirim pesan. Petik 2. Apa? Xiahou Jing sangat marah. Orang-orang Velurium mengatakan bahwa mereka tidak tertarik pada dendam lama hari ini. Mereka hanya ingin penjahat yang bertanggung jawab atas penyergapan orang-orang liar yang dipalsukan dan menyematkannya. Dan, utusan itu melirik Su Wanxing dengan ketakutan, bergumam dalam kengganannya untuk melanjutkan. Tidak apa-apa, katakan apa yang harus kamu katakan, komentar Su Wanxing dengan dingin. Lanjutkan, Dao Su adalah pria yang pengertian dan lugas. Petik 2, utusan itu mengangguk dan memberanikan diri. Velurium tahu bahwa orang yang bertanggung jawab atas serangan itu bukan seseorang dari Ordo. Sebaliknya, Senior Su di sini. Nama kamu tidak diketahui oleh mereka, Senior, hanya fakta bahwa kamu adalah seorang ahli terpencil manusia. Petik 2, apalagi, Xiahou Jing mendesak. Jiang Chen mengatakan bahwa selama kita melepaskan pelakunya, dia akan segera pergi. Dia berjanji untuk tidak memperhitungkan kejahatan masa lalu kita. Petik 2. Utusan itu tidak berani menatap Su Wanxing saat dia mengatakan ini. Su Wanxing terkekeh jahat, usaha yang lemah dan tercela untuk menabur ketidakpercayaan. Jika kamu menganggap aku asing, Tuhan Yang Maha Esa, aku akan pergi sekarang. Itu bisa diterima. Petik 2. Jelas, dia lebih dari percaya diri pada kemampuannya sendiri untuk tidak peduli tentang perburuan Velurium. Benar-benar tercela, Xiahou Jing menghela nafas. Bagaimana hubungan kita bisa begitu mudah putus? Datang, jika laki-laki Velurium ada di sini, bagaimana aku bisa meninggalkan mereka sendirian? Aku harus menanggapi dengan hadiah dalam bentuk barang, bukan?
Petik 2. Setelah mengatakan ini, penguasa tertinggi menyeringai aneh. Pelindung Raja Genlewin, bawalah orang-orang yang aku katakan untuk ditangkap. Ya, Yang Mulia, tidak butuh waktu lama bagi Genlewin untuk kembali bersama para tahanan. Mereka tidak lain adalah Ye Chonglou dari Sekte Pohon Berharga Kerajaan Sky Laurel, Tang Hong, dan yang lainnya. Dao Su, orang-orang ini semua adalah kenalan lama Jiang Chen. Jika kita mengorbankan mereka di medan pertempuran, bagaimana menurutmu anak itu akan bereaksi? Xiahou Jing mencibir jahat. Pertarungan yang hina. Meskipun Tang Hong diikat, dia bebas untuk mengutuk. Dasar iblis jahat. Kamu tidak bisa mengalahkan Jiang Chen, jadi kamu menggunakan metode licik ini untuk memberi diri kamu unggul. Bahkan jika aku harus bunuh diri, aku tidak akan membiarkan kamu menggunakan aku sebagai sandera terhadap kakak senior aku. Petik 2. Ye Chonglou benar-benar murung. Penyesalan membuat hatinya sedih. Ini semua salahku. Jika aku ditarik sedikit lebih awal, kami tidak akan ditangkap sejak awal. Sekarang, kami digunakan sebagai alat melawan Jiang Chen. Chapter 1518, A Stroke of Brilliance. Mengingat posisinya di antara para tetua Vian Bumi, Jiang Chen membara dengan marah ketika Genlewin kembali dengan tawanan Precious Trisek. Order tidak memiliki garis bawah baik-baik saja. Dia sudah meramalkan masalah ini dan memberitahu Istana Pil Regal sebelumnya, tetapi Sekte Pohon Berharga berada di kerajaan biasa. Faksi semacam itu jarang terseret ke dalam konflik dunia bela diri Dao. Tapi jelas, Ordo tidak memiliki sedikit pun moral dan meletakkan tangan mereka di Sekte Pohon Berharga. Kemungkinan besar salah satu bawahan Xiahou Jing yang muncul dengan gagasan itu, karena seorang lelaki setinggi dia tidak akan pernah berpikir untuk mengeksploitasi sekte duniawi. Selain itu, rubah licik telah menargetkan orang-orang terdekat dengan Jiang Chen, seperti Ye Chonglou dan Tang Hong. Tidak mungkin dia bisa menutup mata terhadap mereka. Semakin marahnya dia tumbuh, semakin tenang dia jadinya. 4 golem batu menghantam fondasi Ordo sementara pasukan Velurium perlahan-lahan merambah. Anggota Ordo semua cemas dan gelisah. Tidak ada yang mengatakan apa yang mungkin mereka lakukan dalam situasi ini, dan dengan demikian, tidak ada ruang untuk kejenakaan yang berisiko. Dao Su, mau bergabung denganku untuk jalan-jalan? Xiahou Jing tersenyum santai. Su Wanxing tidak bisa menunggu pertunjukan yang bagus. Tentu saja, lindungi Raja Genlewin, bawa mereka dan awasi mereka. Mereka sangat berharga bagiku saat ini, Xiahou Jing memerintah sambil bercanda. Dimengerti. Genlewin membuat gerakan menyapu dan menyuruh orang-orangnya mengambil para tahanan. Jiang Chen mengikuti kerumunan tanpa istirahat di penutup, tetapi rencana baru muncul di dalam dirinya. Dia ingin mengambil keuntungan dari gangguan untuk melenyapkan Xiahou Jing dan Su Wanxing, tetapi rencananya telah berantakan ketika tawanan muncul. Pasukan Velurium telah membuat kemah di kejauhan 300 mil jauhnya, tetapi Ordo sudah dalam siaga tinggi. Xiahou Jing dan Su Wanxing segera tiba di garis depan. Salam kepada Tuhan. Para eksekutif senior yang bertanggung jawab atas pertahanan disaring untuk memberikan penghormatan. Mari kita lupakan formalitas. Kerja bagus, semuanya. Aku tahu bahwa kamu semua khawatir tentang pasukan Velurium, tapi tolong percayalah pada aku dan biarkan hati kamu tenang. Pasukan mereka mungkin tampak besar dan menakutkan, tetapi tinggal mereka tidak akan lama karena mereka tidak sanggup melakukan pertempuran. Kecuali mereka berharap orang-orang liar yang dipalsukan meruntuhkan rumah mereka, mereka harus mundur tanpa perlawanan jika kita bertahan setengah bulan. Xiahou Jing tersenyum lembut. Selain itu, aku memegang beberapa chip tawar-menawar. Jiang Chen adalah tipe orang yang menahan diri dari menembak tikus karena takut melanggar fas. Dia tidak akan bertindak gegabah. Petik 2. Xiahou Jing melambaikan tangan dan meminta Genlewin membawa para tawanan. Orang-orang yang kamu lihat di sini semuanya dari sekte yang sama dengan Jiang Chen. Bocah itu selalu menempel kesetiaannya. Dia tidak akan menutup mata terhadap mereka jika dia tidak ingin menjadi objek cemoohan. Petik 2. Kekhawatiran orang banyak berkurang ketika mereka melihat tawanan. Baiklah, itu saja yang harus aku katakan. Lanjutkan kerja keras sampai pasukan Velurium tiba. Pastikan bahwa pertahanan diletakkan dengan sempurna. Ingat, rasa sakit kita hanya sementara. Kita ditakdirkan untuk menjadi penguasa domain manusia, karena aku adalah satu-satunya penguasa sejati negeri ini. Xiahou Jing menggelegar dengan keyakinan. Bakat alaminya untuk sandiwara benar-benar layak dipuji.
Fakta bahwa ia berasal dari Pulau Myriad Abyss semakin menambah kredibilitasnya. Ordo lebih mudah dikendalikan karena alasan-alasan ini. Meskipun faksi berada di ambang kehancuran, masih ada banyak penggemar yang akan mendengarkan setiap perintahnya. Latar belakang dan asal-usulnya adalah kelebihan yang tidak dimiliki Jiang Chen. Pelindung Raja Genlewin, bawa orang-orangmu yang paling terpercaya dan awasi mereka. Mereka akan sangat berguna ketika pasukan Felurium tiba. Xiahou Jing tidak ingin mengungkapkan tawanan dulu. Mereka sangat penting dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Situasi di depan stabil untuk saat ini, tetapi pengepungan golem pada Yayasan Ordo masih berlangsung. Potongan-potongan berita buruk terus mengalir masuk. Xiahou Jing akhirnya marah. Bajingan itu Jiang Chen. Pasukannya berdiri 300 mil jauhnya, namun dia mengirim golemnya untuk menyerang yayasan aku. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa berurusan dengan orang-orang bodoh besar itu? Dao Su, orang-orang bodoh itu adalah kartu truf terbesar Jiang Chen. Jika kita melenyapkan mereka, Felurium akan menjadi harimau yang dideklarasikan. Mengapa kita tidak bergabung untuk membawa mereka keluar? Petik 2. Su Wanxing tersenyum lembut. Sesuai keinginan kamu. Dia sudah menyaksikan kekuatan suku dengan matanya sendiri dan tahu bahwa mereka masih jauh dari kondisi puncak. Menghadapi 1 atau 2 tidak akan menjadi masalah. Tapi peluangnya untuk lolos hampir mendekati 0 melawan ke-8. Namun, jelas bahwa hanya 4 yang datang saat ini. Yang lain harus membela ibu kota. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam kasus itu, jadi dia menerima undangan Xiahou Jing tanpa ragu-ragu. Xiahou Jing memerintahkan 3 raja pelindung dan selusin tetua untuk menemani saat itu. Sisanya ditinggalkan di garis depan medan pertempuran. Meskipun Jiang Chen telah menyamar sebagai tetua, dia tidak dipilih karena peringkatnya yang rendah. Ini tanpa ragu adalah skenario terbaik yang bisa terjadi. Setelah Xiahou Jing dan yang lainnya pergi, dia segera minta diri atas nama patroli. Dia menuju ke arah tempat Genlewin menghilang. Hanya butuh beberapa saat baginya untuk melacak Raja Pelindung. Para tawanan ditahan di tempat tinggal Genlewin, lokasi yang sangat aman. Jiang Chen mungkin telah menemukan sasarannya, tetapi tidak terburu-buru untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah wilayah order. Tindakan kurang ajar seharusnya menjadi pilihan terakhir. Jika sekte itu diberitahu tentang kehadirannya, dia bisa dengan mudah keluar hidup-hidup, tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang tawanan Precious Trisek. Pukulan kecemerlangan tiba-tiba terlintas di benaknya. Dia menemukan sudut terpencil dan menyamar sebagai Kaisar Everviolet, juga dikenal sebagai pelindung Raja Soklut. Jiang Chen telah bertemu Everviolet beberapa kali sebelumnya dan agak akrab dengan sikap Kaisar. Selain itu, ia juga bisa meniru teknik mata Everviolet dengan sangat meyakinkan berkat penguasaannya dalam teknik mata lainnya. Setelah memberikan sentuhan akhir pada penyamarannya, dia menyombongkan diri ke tempat tinggal Genlewin. Siapa yang pergi ke sana? Ketika Jiang Chen menunjukkan dirinya, bawahan Genlewin dengan waspada memblokir jalan. Mereka sangat berhati-hati, bahkan terhadap Everviolet. Pelindung Raja Soklut, apa tugas mulia membawamu ke sini? Salah satu dari mereka bertanya dengan waspada. Tidak masuk akal bagi Soklut untuk mengunjungi begitu cepat setelah mereka berpisah. Jiang Chen secara alami siap untuk ini karena dia sangat berani untuk menyamar sebagai Everviolet. Cahaya keemasan berwibawa muncul dalam pandangannya. Jantung berdetak kencang ketika kerumunan bertemu dengan matanya, dan napas mereka juga menjadi pendek. Mereka yang bertemu dengan tatapannya langsung bingung dan kehabisan nafas. Tuan tertinggi memerintahkan aku untuk melakukannya. Perlu aku jelaskan lebih lanjut. Di mana Daois Genlewin? Jiang Chen menjawab dengan lembut, meniru nada Everviolet. Cukup mudah bagi seorang kultivator untuk meniru ucapan orang lain, dan terlebih lagi bagi Jiang Chen, yang memiliki bakat alami ketika harus meniru. Seperti yang diharapkan, para penjaga terkejut oleh aura Jiang Chen. Soklut bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Tolong tunggu sebentar, Sir Soklut. Kami akan segera memberitahu Raja Pelindung Genlewin tentang kunjungan kamu. Petik 2. Bawahan tingkat rendah seperti mereka secara alami tidak akan berani menunda tugas Raja Pelindung. Genlewin menemukan kunjungan Soklut yang tidak beralasan sedikit mengejutkan, tetapi segera berjalan keluar untuk menerima tamunya. Daoi Soklut, kami baru saja berpisah. Apa yang membawamu ke sini? Kecurigaan diwarnai nada Genlewin. Huff. Itu karena tikus-tikus Felurium menyebabkan terlalu banyak gangguan.
Pemimpin tertinggi khawatir bahwa mereka akan datang untuk para tawanan, jadi aku diperintahkan untuk membantu kamu. Jiang Chen menambahkan sedikit penghinaan. Teknik mataku selalu digunakan dalam pertempuran, tapi aku ditugaskan tugas jaga. Itu hanya keberuntunganku, ya. Petik 2. Lonceng alarm di hati Genlewin berhenti berdering dengan respons ini. Perilaku dan cara bicara Jiang Chen benar-benar sejalan. Dia tertawa ramah. Dengan bantuan Daoi Soklut, tidak ada yang bisa berharap untuk mendekati kami. Tuan tertinggi itu bijak. Petik 2. Dia lebih dari senang untuk uluran tangan lain, terutama seseorang seperti Soklut yang bisa berbagi sebagian dari bebannya. Soklut menangkap berbagai teknik mata yang menantang surga. Tidak ada apapun di sekitarnya yang mungkin bisa lolos dari matanya. Genlewin berterima kasih pada bintang keberuntungannya. Daoi Soklut, silakan masuk. Dia adalah lambang keramahan. Jiang Chen tidak mematahkan karakter. Berdasarkan analisisnya tentang efek violet, iritasi tinggi adalah cara yang paling tepat untuk bereaksi dalam situasi ini. Tempat tinggal Genlewin sangat mewah dan mewah, tetapi sistem pertahanannya cukup biasa-biasa saja. Ini adalah ilustrasi paling jelas dari fondasi dangkal Ordo. Semakin banyak Jiang Chen mengobservasi, semakin gembira dia. Semakin banyak kekurangan di sana, semakin banyak peluang yang dimilikinya. Chapter 1519, Another Unexpected Turn of Events. Tempat tinggal Genlewin bukan tanpa pertahanannya, tetapi mereka tampak rata-rata di terbaik. Pertahanan dapat berfungsi sebagai sistem peringatan dini atau menunda musuh biasa, tetapi terlalu kurang untuk menaklukkan siapapun. Namun, penguasa tertinggi telah mengirimkan beberapa bintang surgawi dan bumi iblis dalam bantuan, membuat tempat itu cukup aman. Daoi Soklut, aku selalu menghargai pengamatan tajam kamu. Karena penguasa tertinggi mengirim kamu ke sini, silakan tunjukkan kekurangan dalam tata letak aku. Genlewin menawarkan sambutan hangat. Jiang Chen pura-pura tidak peduli ketika bertanya, di mana tahanan? Genlewin tersenyum. Ikuti aku. Tanpa mengedipkan mata, Jiang Chen mengikuti Raja Pelindung melewati beberapa jalan memutar sebelum mencapai daerah redup. Mereka ada di sana. Energi di sekitarnya sepenuhnya tertutup, jadi tidak peduli seberapa besar kekuatan Jiang Chen, dia tidak akan dapat menemukannya. Genlewin terkekeh. Jiang Chen mengangguk. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Tuan tertinggi benar untuk meninggalkan masalah di tangan kamu. Petik 2. Dia mengucapkan pujian tanpa akhir, tetapi pikirannya mencari solusi. Dia tidak sabar sekarang karena dia menemukan tawanan. Penutupnya akan tahan selama Soklut tidak menunjukkan dirinya. Daoi Soklut, silakan lihat apakah ada yang kurang. Kudengar bocah itu licin seperti iblis. Seperti seekor lalat, dia bisa mencium bau paling samar dari jauh. Genlewin tampak sangat mengagumi Soklut, niat baiknya terdengar dalam suaranya. Mata Jiang Chen bersinar ke dalam. Kesempatan yang bagus. Tapi dia juga bersumpah. Bajingan, beraninya kamu membandingkan tuan muda ini dengan seekor lalat. Meskipun cemas, dia tetap tenang di luar, kalau tidak dia akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Izinkan aku melihat. Tempat ini memang bagus. Tidak perlu untuk ketakutan yang tidak memiliki dasar. Bukankah Jiang Chen hanya mengirim beberapa raksasa? OAF ini mungkin bagus dalam pertarungan yang ceroboh, tetapi mereka tidak berguna dengan tugas yang lebih halus. Belum lagi, penguasa tertinggi dan senior Su telah pergi untuk menekan mereka. Suara dan perilaku Jiang Chen sangat mirip dengan milik Ever Violet. Genlewin mengangguk. Aku akan melihat keluar dulu saat kamu menyelidiki. Kita harus memastikan semuanya beres. Petik 2. Jiang Chen menekan kegembiraannya. Apakah orang ini akan meninggalkan aku sendirian di sini? Yayasan Ordo memang masih goyah. Kebanyakan Raja Pelindung berasal dari dunia yang berkeliaran dan tidak memiliki disiplin faksi-faksi besar sejati. Kalau tidak peduli seberapa percaya dia, Genlewin tidak akan meninggalkan orang lain dengan tawanan yang dia bertanggung jawab untuk mengawasi. Jiang Chen nyaris tidak menyimpan kegembiraannya dan mengangguk singkat. Baiklah, kamu mengerti, jangan pedulikan aku. Melirik ke gerbang yang sedikit tertutup, dia tahu penjara itu terbentang. Tapi dia tidak beraksi. Sebagai gantinya, dia menyilangkan tangan dan berpura-pura memeriksa daerah itu. Genlewin telah pergi, tetapi siapa yang mengatakan dia tidak berkeliaran di bayang-bayang? Ini adalah domain musuh. Tidak akan sulit bagi mereka untuk memantau setiap area. Jiang Chen diam-diam mempertimbangkan semua kemungkinan.
Apa yang harus aku lakukan pertama kali? Selamatkan mereka atau bunuh Genlewin dan kelompoknya. Dia bisa dengan mudah membuang Raja Pelindung dan orang-orangnya berkat formasi 9 labirin dan boneka-boneka perancu. Setiap boneka adalah kerajaan Empyrean. Setelah periode penjelajahan, ia secara bertahap mengenal dirinya sendiri dengan kegunaannya. Dia hampir dijamin untuk membunuh orang-orang ini, tetapi peluang untuk melakukannya tanpa membunyikan alarm menjadi sangat sedikit 60%. Dia berada di wilayah seseorang. Siapa yang mengatakan tidak ada kartu truf yang disembunyikan di dalamnya? Akankah penguasa tertinggi menugaskan Genlewin untuk misi penting ini jika Raja Pelindung tidak kompeten? Waktu berlalu menit demi menit saat Jiang Chen pura-pura mengamati tempat itu, perlahan-lahan beringsut menuju gerbang. Tetapi tepat ketika dia siap mendorong mereka terbuka, jantungnya berdenyut-denyut tanpa bisa dijelaskan. Sensasi yang tiba-tiba menyebabkan segel rantai dalam kesadarannya berkobar dengan rasa bahaya yang tiba-tiba dan intens. Kuat dan tiba-tiba, perasaan krisis yang aneh ini datang ketika kesuksesan tampak begitu dekat. Tangan yang hampir mencapai gerbang terhenti ketika sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat keluar. Namun, tiba-tiba dia memekik berhenti di tengah jalan, kakinya tampaknya berakar di tempatnya. Wosh, wosh. Saat berikutnya, berbagai pembatasan muncul satu demi satu di sekelilingnya. Rune yang tak terhitung jumlahnya dari formasi menggeliat di udara seperti banyak belalang. Jiang Chen merasa seolah-olah dia jatuh ke danau yang beku. Hahaha, ini yang mereka sebut menyebabkan kehancuranmu sendiri. Tawa bangga tiba-tiba mencapai telinganya. Dia segera mengenali nada Xiahou Jing. Kenapa dia ada di sini? Hati Jiang Chen tenggelam. Apakah dia sudah dipermainkan? Banyak tokoh saling mengikuti di dalam istana, Xiahou Jing, Su Wanxing, Soklut, serta banyak pembangkit kekuatan Ordo. Hampir setengah dari elit sekte dikumpulkan di dalam. 2 Soklut, 1 benar dan 1 palsu, berhadap-hadapan tanpa peringatan. Pandangan Valet Everviolet mengarah ke Jiang Chen, mencoba menembus samaran yang terakhir dengan kekuatan matanya. Menanggapi tit untuk tat, Evil Golden Eye yang tangguh menembak ke depan. Benturan 2 seni mata menciptakan pusaran energi yang mengejutkan udara. Seluruh tubuh Everviolet menegang. Kaisar Agung merasa tidak nyaman dengan serangan yang kuat, seolah-olah hampir membeku oleh serangan mata emas jahat. Tes-tes, apakah itu yang mereka sebut perjuangan terakhir dari seekor binatang yang terperangkap? Sang penguasa tertinggi tertawa terbahak-bahak. Jiang Chen, kamu benar-benar menyelinap di dalam sekte aku. Semuanya berjalan sesuai rencana aku. Tes-tes, menurut kamu tipuan kecilmu bisa membodohiku. Petik 2. Dada Jiang Chen mengencang ketika dia melihat wajah senang lawannya. Dia memang jatuh ke dalam jebakan. Semuanya telah menjadi tindakan sejak awal. Untuk lebih tepatnya, Plois yang saling terkait telah mengikuti satu sama lain sampai dia melompat dengan kedua kaki ke dalam perangkap mereka. Namun, meskipun dalam situasi yang berbahaya, anehnya dia menjadi lebih dingin. Benar, dia kecewa karena ditipu, tetapi bukan karena takut menjadi kaku. Jiang Chen mengangguk, wajahnya tenang. Xiahou Jing, tuan muda ini meremehkanmu. Yang mengatakan, apakah kamu mengatur begitu banyak cara hanya untuk memojokkan aku? Petik 2. Xiahou Jing yang bangga tertawa lepas. Kamu akhirnya mengerti, tapi agak terlambat. Bagaimana lagi aku bisa menangkap rubah licik sepertimu? Petik 2. Apakah itu berarti tawanan Precious Trisek juga penipu? Xiahou Jing tersenyum malas. Aku tahu kamu ingin menguji aku dan mencari tahu apakah aku benar-benar menangkap rekan-rekan pohon berharga ini. Tapi sayang sekali, apa menurutmu aku akan memberitahumu? Dia melontarkan senyum yang menyebalkan, tapi aku harus mengakui bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan. Bakat kamu untuk menyamar keluar dari dunia ini. Jika bukan karena skema kami sebelumnya untuk membimbing kamu ke sini, kamu mungkin benar-benar telah menipu aku. Petik 2. Genleklut juga harus memuji tuan muda. Penyamaranmu benar-benar sempurna. Aku tahu sejak awal kamu palsu, tapi ada kalanya aku bertanya-tanya, apakah itu benar pelindung Raja Soklut? Apakah penguasa tertinggi benar-benar mengirimnya? Petik 2. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Mereka menyembah Xiahou Jing lebih dari itu. Dengan penguasa tertinggi, Ordo tidak perlu menghadapi kekuatan utama Velurium. Jiang Chen tidak sebanding dengan pemimpin seperti itu. Bukankah dia mudah dikalahkan oleh skema sederhana? Su Wanxing terkekeh jahat. Nak,
Apakah kamu ingat mulut busukmu dan kurangnya rasa hormat kepada orang tua kamu di Velurium? Siapa yang tertawa terakhir sekarang? Petik 2. Pria tua itu secara paksa mencampuri dan merusak rencana Jiang Chen untuk membunuh Xiahou Jing. Dalam pergolakan amarah, tuan muda itu mengutuknya sesuka hatinya. Hal-hal spesifik itu tidak masalah, tetapi lelaki tua itu selalu menyimpan dendam dalam hati. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang junior manusia memarahinya? Dia berpikir panjang dan keras bagaimana menghapus aib yang luar biasa ini, dan kesempatan akhirnya ada di depannya hari ini. Mata sedingin Jiang Chen menatapnya. Kamu pasti pertapa manusia yang pengecut. Aku mendengar mereka memanggil kamu Daoisu. Seseorang yang lupa akarnya seperti kamu tidak akan pernah lebih dari kura-kura menyebalkan, bahkan jika kamu hidup sampai 10.000 tahun. Jadi izinkan aku bertanya, apa yang memberi kamu hak untuk pamer di depan aku? Petik 2. Dia tidak menarik pukulan. Orang itu jelas telah tunduk kepada Ordo. Leki tertulis di seluruh wajahnya. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup membuat marah tuan muda itu. Wajahnya merah, Su Wanxing hampir meniup atasannya meskipun senioritasnya. Apa, kamu tahu harus marah? Apa yang memberi kamu hak untuk menjadi? Kamu tidak memiliki rasa malu terlepas dari usia kamu, apakah kamu akan berpura-pura bangga dan harga diri sekarang? Jiang Chen bersumpah bulat. Chapter 1520, Jiang Chen displays his might. Su Wanxing yang marah menggerutu dengan kejam. Nak, apakah ini yang kamu berikan semua harapan dan katakan neraka dengan segalanya? Apakah kamu mencoba membuat aku cukup marah untuk membunuh kamu langsung dan menghindarkan kamu dari penyiksaan lebih lanjut? Betapa naifnya. Apakah kamu pikir aku akan melepaskan kamu begitu saja? Petik 2. Dia dipenuhi dengan racun iblis. Seharusnya tidak ada kebencian yang tak dapat didamaikan di antara mereka, tapi dia hanya membenci pemuda itu. Hanya melihat Jiang Chen memicu rasa jijik yang tak terkatakan. Karena alasan itu, dia menurunkan dirinya dan membantu penguasa tertinggi Ordo, bahkan mengambil risiko serangan terhadap Pangeran Desa Gunuo untuk menghasut invasi. Faktanya, meskipun dia tidak pernah mengakuinya, dia hanya iri pada anak nakal yang menjadi pemimpin umat manusia dan bersinar lebih terang darinya. Seorang Empyrean Master seperti dia seharusnya menjadi orang yang diakui sebagai pemimpin umat manusia. Dia acuh tak acuh terhadap kekayaan umat manusia, tetapi karena dia keluar dari pengasingan, wilayah tersebut seharusnya secara alami berputar di sekelilingnya. Dia tidak ingin memikul masa depan umat manusia, tetapi Jiang Chen juga tidak diizinkan. Seorang anak muda mengambil peran ketika seorang Empyrean Master tidak. Apa yang dipikirkan seluruh dunia? Itu hanya tamparan ke wajah untuk pembangkit tenaga listrik Empyrean di mana-mana. Orang harus mengatakan, ahli Empyrean itu benar-benar kondisi pikiran yang bengkok. Dia sendiri menolak tanggung jawab itu, tetapi tidak ada orang lain yang bisa mencuri gunturnya dan berdiri di pusat perhatian. Jiang Chen tetap acuh tak acuh, tetapi bibirnya melengkung dalam senyum kecil yang menghina. Apa yang disebut ahli manusia tersembunyi ini adalah kekecewaan yang menyeluruh. Dia berharap, sebuah domain yang begitu luas seharusnya memiliki beberapa master tersembunyi. Tapi Su Wanxing langsung menyiram semua harapannya. Jika setiap guru tersembunyi seperti dia, maka Jiang Chen berharap agar mereka semua dengan cepat memasuki siklus reinkarnasi. Xiahou Jing melangkah maju dan menatap tuan muda dengan tatapan yang dalam. Jiang Chen, kamu mengalahkanku terakhir kali. Hari ini, giliranku untuk mengalahkanmu di wilayahku sendiri. Itu membuat kami seimbang, tetapi kamu berhutang budi kepada aku banyak pelayan dekat. Kami harus hati-hati menyelesaikan akun ini. Petik 2. Ketika sampai pada kebencian terhadap Jiang Chen, dia merasa jauh lebih kuat daripada Su Wanxing. Daripada kebencian dan pengucilan yang sederhana, itu adalah pertumpahan darah sejati. Dan bagaimana tepatnya kamu berencana melakukan itu? Jiang Chen adalah gambar ketenangan. Bagaimana kalau aku meletakkan kepalamu di atas tombak dan mengaraknya di depan pasukanmu? Xiahou Jing mencibir. Kamu tidak akan berani. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Bagaimana gerombolanmu akan bertarung dengan orang-orang ganas yang tertanam denganku pergi? Xiahou Jing tertawa terbahak-bahak. Orang-orang Savage, siapa bilang aku harus menghadapi mereka? Petik 2. Mata Jiang Chen perlahan menyipit. Jadi, kamu datang dari Myriad Abyss Island hanya untuk menghancurkan wilayah manusia tanpa peduli untuk kelangsungan hidup umat manusia. Tepat pada uang, sebagai keturunan leluhur yang mulia,
aku mewakili garis keturunan sejati umat manusia. Kamu hanya anak-anak dari penolakan kuno. Bagaimana umat manusia akan memperbaiki dirinya sendiri dan berkembang sekali lagi jika kamu tidak mati? Xiahou Jing memerah karena kegembiraan. Silsilah sejati, apakah itu yang kamu sebut sekelompok pengecut dan pembelot? Lelucon yang sangat bagus. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Jatuhkan omong kosong. Tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Kelopak mata tuan muda itu terkulai seolah-olah situasinya tidak terlalu berbahaya. Xiahou Jing hampir meledak saat melihat itu. Berat, sepertinya kamu tidak tahu untuk bertobat bahkan ketika di ambang pintu kematian. Sebenarnya, dia tidak bermaksud bertengkar. Tujuannya adalah untuk menangkap Jiang Chen. Itu akan menjadi permainan anak-anak untuk membunuhnya, tetapi dia jauh lebih berharga hidup. Xiahou Jing melirik Su Wanxing sekilas. Yang terakhir segera menangkap maksudnya dan melangkah maju. Dengan sedikit goyangan kaki, sosoknya mengabur menjadi 8 Su Wanxing dalam sekejap mata. Gambar cermin brutal. Jiang Chen melihat langsung melalui trik pria tua itu dengan Evil Golden Eye. Meski begitu, aura perkasa dari seorang Empyrean Master tiba-tiba menekannya dengan berat gunung. Dia hampir tidak bisa bernapas. Nak, saatnya belajar betapa lemahnya dirimu. Suara Su Wanxing sepertinya bergema dari segala arah. Aura Empyrean seolah-olah merupakan kekuatan besar langit dan bumi dalam kendali penuh atas semua materi. Helai kesadaran menembaki pikiran Jiang Chen. Su Wanxing jelas ingin menyerang tubuh dan jiwanya, menghancurkan junior tanpa perlawanan. Tapi apakah Jiang Chen akan menyerah begitu saja? Dia sepenuhnya siap. Ketika Su Wanxing meluncurkan gambar cerminnya, dia mengangkat tangannya dan memancarkan sinar aneh dari telapak tangannya yang menjadi gulungan-gulungan lukisan yang megah saat berikutnya. Gulungan misterius dibuka di udara, tumbuh tanpa batas, menciptakan lapisan demi lapisan ruang berpotongan. Apa yang sedang terjadi? Adegan itu kabur. Ketika orang-orang Ordo sadar, mereka mendapati diri mereka dalam ketiadaan yang aneh. Mereka telah ditarik ke dalam ruang yang terhuyung-huyung yang dibentuk oleh gulungan-gulungan dan dibangun menjadi superposisi dari banyak labirin. Ruang alien telah menjadi dimensi tersendiri tanpa pintu masuk atau keluar, seakan meluas sampai ke ujung jagat raya. Seperti domba yang hilang, kerumunan memucat, mata mereka berkedip karena ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Su Wanxing tidak terkecuali, tetapi dia dengan cepat mematikan alarmnya berkat pengalamannya. Sekarang tenang sekali lagi, dia berteriak memperingatkan, jangan panik. Ini adalah formasi ruang, ilusi yang membingungkan indera kita. Petik 2, Xiahou Jing tetap dikumpulkan juga. Dia memerintahkan, tetap tenang, kalian semua. Jangan berkeliaran sendirian atau kamu mungkin disergap oleh anak itu. Petik 2, dalam dimensi yang sama sekali tidak dikenal, hasil-hasil lain apa yang bisa ada jika mereka harus berlari di semua tempat. Dia terlalu pintar untuk menyerah pada rasa takut dan bermain di tangan lawannya. Semua orang berkumpul bersama di sekitar Xiahou Jing dan Su Wanxing seolah dengan diam-diam, membentuk cincin pelindung di sekitar mereka. Matanya tajam, Su Wanxing menyebar kesadarannya keluar, mencari cacat sedikit pun yang bisa menawarkan jalan keluar. Dao Su, ada apa dengan formasi ini? Bisakah kamu mencari tahu sesuatu? Xiahou Jing sudah kehabisan akal meski pengetahuannya luas. Su Wanxing menanggapi dengan rendah, gulungan membuat labirin dimensi. Semuanya tampak identik dan tidak mungkin membedakan mereka. Jika kita tidak, kita akan terjebak di dalam selamanya. Petik 2, apakah tidak ada jalan lain? Misalnya, bisakah kita keluar dengan paksa? Xiahou Jiang mendukungnya. Dia berencana menangkap Jiang Chen beberapa saat yang lalu, tetapi situasinya telah terbalik lebih cepat daripada yang bisa berkedip. Para pemburu telah menjadi mangsa. Pembalikan yang tiba-tiba ini tidak mungkin baginya untuk bertahan. Berdiri di luar formasi, Jiang Chen tidak membiarkan mereka beristirahat. Busur naga suci di tangan, dia mengerahkan kesadarannya sendiri. Sinar cahaya melonjak dari segel rantai di benaknya, membimbing panahnya saat bersiul di udara seperti raungan naga dan menusuk kepala Celestial Star dengan geyser darah. Pria itu meninggal sebelum dia bisa bereaksi. Beberapa tetua di dekatnya memucat ketakutan ketika mayat itu jatuh dengan bunyi gedebuk. Kematian si tetua adalah pukulan psikologis yang luar biasa, membuat mereka menyadari dalam keputusasaan betapa rapuhnya kehidupan manusia, dan betapa mudahnya hal itu dapat dihilangkan. Selanjutnya, suara Jiang Chen bergemuruh di udara. The Holy Dragon Ball kembali menembak.
Panah melesat maju seperti meteor. Wosh wosh wosh. 3 dari mereka terbang berturut-turut kali ini, seperti ombak mendorong satu sama lain maju dengan momentum yang meningkat dan daya tembak yang luar biasa. Ordo telah disiapkan, tetapi tempat itu benar-benar terlalu sempit untuk mereka semua berkumpul bersama. Mereka yang terperangkap di tengah tidak memiliki peluang untuk keluar dari jalan. Puff, puff. Seorang raja pelindung menghindari panah dari keberuntungan murni, tetapi kedua tetua di sisinya dipukul hampir bersamaan. Sama seperti tetua sebelumnya, hanya 1 panah yang diperlukan untuk menuai hidup mereka. 4 panah telah memanen 3 nyawa. Melihat perkembangan yang begitu menakutkan, para tetua berhamburan ke segala arah seperti burung yang ketakutan. Bahkan Su Wanxing berteriak, semua orang menyebar. Buat ruang, semakin dekat kamu menggumpal, semakin banyak target yang kamu berikan padanya dan semakin besar kemungkinan kamu akan dipukul. Petik 2. Dengan begitu banyak yang berkumpul, bahkan tembakan buta akan dengan mudah menemukan tanda. Logikanya cukup mudah dimengerti. Bahkan tanpa peringatannya, para tetua sudah mulai menyebar keluar atas inisiatif mereka sendiri. Orang pintar mencari perlindungan dengan tetangga mereka untuk digunakan sebagai perisai daging, sementara orang bodoh bertemu satu sama lain seperti ayam tanpa kepala. Panik dan kekacauan melanda pemandangan itu. Xiahou Jing mendidih sementara wajah Su Wanxing menjadi gelap. Bagaimana mereka bisa tahan dibodohi oleh seorang pemuda? Yang mulia, ini tidak bisa terus berlanjut atau anak itu akan mengambilnya satu persatu. Su Wanxing tidak peduli dengan kelangsungan hidup orang-orang ini, tetapi panah itu tampaknya cukup kuat untuk mengancam hidupnya sendiri. Momok kematian mungkin mendekat padanya jika ini terus berlanjut. Dia tidak akan takut beberapa panah dalam keadaan normal. Tetapi mereka sekarang terjebak seperti binatang buas yang dikurung. Kondisi dan medan sama-sama menguntungkan mereka. Mereka akan benar-benar dilakukan karena jika mereka tidak menemukan cara untuk melarikan diri, dan berpuasa.